Kemudian waktu-waktu istighfar secara umum setiap waktu boleh kita menggunakan untuk istighfar, tidak ada larangan. Tapi ada waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang utama untuk beristighfar, di antaranya waktu akhir malam. Kita kenal dengan waktu sahar, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah isyaratkan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini waktu fadilah untuk istighfar. Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Ayyuhal Walad yang lahir 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah, Nabi bersabda, "Salasatu aswatin yuhibbuha Allah." 3 suara yang paling Allah cinta. Sautu dik, suara ayam di waktu pagi sebelum subuh. Sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang istighfar di waktu sahur, di waktu akhir malam. Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah meninggal 161 Hijriah mengatakan, "Inna Allah Ta'ala khalaqa riha tahubbu waqtal ashar tahmil azkarul istighfar ila malikil jabbar." Allah Ta'ala menciptakan angin khusus, satu angin khusus yang tugasnya membawa zikir-zikir dan istighfar sampai kepada Allah Malikil Jabbar di waktu sahar. Itu waktu paling utama beristighfar. Berikutnya adalah sepertiga malam akhir. Itu waktu yang sangat utama digunakan beristighfar. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari, Rasul SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin." Allah menurunkan rahmat khusus di setiap malam, kulla lailatin, ila sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail akhir, di waktu sepertiga malam yang akhir. Itu rahmat khusus, rahmatun makhsusah Allah turunkan, kata Imam Malik bin Anas. Yaqul, di waktu itu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa, aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta padaku, pasti aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang beristighfar memohon ampun padaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam. Nah, terakhir saya tutup karena sudah waktu. Sekarang cara baca istighfar yang bagus seperti apa? Dia punya lafaz. Paling minimal astagfirullah. Itu paling akal, paling minim, paling sedikit. Ini diriwayatkan oleh Imam Auza'i. Imam Auza'i pernah ditanya. Imam Auza'i seorang ahli hadis. "Wahai Imam Auza'i, istighfarnya Nabi selesai sholat seperti apa lafadznya?" Imam Auza'i mengatakan Nabi melafadzkan astagfirullah. Astagfirullah. Kalau mau disukun astagfirullah. Itu paling minim. Kita lafadzkan astagfirullah. Lafadz yang kedua yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lebih bagus lagi. Ini dalam hadis Sunan Tirmidzi yang lahir 209 meninggal 279 Hijriah diriwayatkan, apalagi dibaca di saat mau tidur. Kata Nabi, "Man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih." Siapa yang membaca ini ketika mau tidur, zikir tersebut, istighfar tersebut, maka ghafarallahu dzunubah, Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Wa in kanat mithla dzabil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adadan nujum, walaupun dosanya sebanyak bintang di langit. Wa in kanat adada ramil alis, walaupun dosanya sebanyak butiran pasir di lautan. Wa in kanat adada ayyami dunya, walaupun dosanya sebanyak jumlah hari di seluruh dunia ini, di perjalanan dunia ini. Baca itu, dosa sebanyak apapun diampuni. Itu zikir istighfar atau bacaan istighfar yang baik yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu
istighfarnya Imam Ali dengan Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhul Baghdad yang lahir tahun 392 Hijriah, meninggal 463 Hijriah. Imam Ali sedang tawaf di Ka'bah, lagi tawaf. Kemudian di Ka'bah itu ada seorang laki-laki mengusap-usap dinding Ka'bah. Dan Imam Ali mendengar dia membaca doa. Selesai itu Imam Ali mengatakan, "Ya fulan, tolong ulang doa yang kau baca tadi." Imam Ali sudah mendengar. Maka orang ini mengatakan, "Kau sudah dengar doa tadi?" Sudah. Langsung hafal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekali dengar hafal. Ya man la yushghiluhu sam'un an sam'in, wa ya man la yaglituhu sa'imun, wa ya man la yubrimuhu ilhahum mulhin, adzikni barda afik wa halawata rahmatik. Itu istighfarnya. Maka orang tersebut mengatakan, ud'u bihi, bacalah doa itu, fi duburi kulli sholat, di setiap selesai sholat. Fa wallah, demi Allah, alladzi nafsu Khidir biyadi, demi zat yang Nabi Khidir, jiwanya Nabi Khidir ada di dalam kekuasaan. Itu menunjukkan orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ma yad'u bihi ahadun minal muslimin fi adbari sholati illa ghafarallahu subhanahu wa ta'ala lahu dhunubahu kullahu. Siapa yang baca doa ini selesai daripada sholatnya, maka pasti Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya. Maka ini istighfar yang sangat baik, diriwayatkan oleh Imam Khatib. Kemudian yang keempat, riwayat Al-Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, dalam kitabnya Mustadrak. Ada seorang datang menemui Nabi, melakukan dosa, menyesal dengan dosanya. Dia katakan, "Ya Rasulullah, saya banyak dosa. Bagaimana cara menghilangkan dosa?" Nabi SAW mengatakan, "Kul, baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'indi min amali." Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosaku, dan rahmatmu lebih kami harapkan dari amal kami sendiri. Kata Nabi, kalau kau baca zikir ini, istighfar ini, qad ghafarallahu lak, pasti, pakai qad, tahqiq, pasti Allah ampunkan dosamu. Nah, ini istighfar yang baik untuk kita baca di bulan Rajab. Dan yang paling terbaik istighfar yang Nabi ajarkan adalah Sayyidul Istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar, yang memberikan nama Nabi, pemimpin istighfar. Jadi istighfar yang begitu banyak lafaz-lafaznya, nah ini bosnya nih. Makanya namanya Sayyidul Istighfar. Diriwayatkan dalam hadis Sahihul Bukhari dari Shaddad bin Aus, sahabat bernama Shaddad bin Aus, hadis sahih. Nabi bersabda, Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar, ayyaqul al-abd, seorang hamba dia membaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini amalannya luar biasa. Yang baca ini meninggal masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man qalaha minan nahar, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu siang, mukinan biha, dengan keadaan yakin dengan bacaan tersebut, famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah, kemudian di hari tersebut dia meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, maka dia penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man qalaha minal laili, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan bacaan tersebut, famat qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah, namun belum tiba waktu pagi dia meninggal dunia, maka dia adalah penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan istighfarnya sungguh-sungguh.
Kata Fudail bin Iyad yang lahir tahun 107 meninggal 187 mengatakan, istighfar bila ikhlas taubatul kadzdzabin. Istighfar tanpa ada kesungguhan meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka itulah taubatnya para pendusta. Rabi'ah Adawiyah yang lahir tahun 95 Hijriah meninggal 185 Hijriah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfarnya kita ini butuh diistighfarkan lagi. Kita punya istighfar butuh diistighfarkan lagi. Kenapa? Karena istighfarnya hanya bil lafaz saja, tapi dalam hati ada rekayasa. Ada orang merekayasa dalam dosa. Ambil dulu ini, korupsi dulu 1 miliar, nanti tobat, sedekah dan segala macam. Nanti bisa dia jamin setelahnya dia hidup. Rekayasa di dalam dosa Allah tahu. Nah, ini nanti tinggalkan dulu. Nah, mau tobat, tapi sudah ada niat. Ya, insya Allah nanti 1 bulan saya bikin lagi. Jual khamar, dia bertobat dari dosa menjual khamar. Yang jual khamar kena dosa, yang minum dosa, yang bawa dosa. Sabda Nabi selesai. Yang dagang dosa, yang promosi dosa, yang tulis catatannya dosa, notanya juga dosa, semuanya. Yang panen dosa, kalau dia tahu panen anggur untuk buat minuman keras juga kena dosa. Namanya syirakat fi dzunub, konspirasi atau berserikat dalam dosa. Dia mau bertobat daripada itu. Saya mau bertobat daripada khamar, menjual khamar. Dia tobat istighfar, tapi dalam kulkas masih ada. Ini kasih habis dulu, masih full. Itu namanya taubatul kadzdzabin, taubatnya para pendusta. Tinggalkan semuanya. Kita kalau tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kita harus yakin itu. Man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu dosa karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Itu keyakinan. Yang haram saja susah zaman sekarang, bagaimana yang halal? Itu pernyataan orang ateis. Pernyataan orang ateis. Dalam kitab Al-Milal wa Nihal ini ucapan sudah ada. Sudah ada di masa Yunani kuno. Penyembah dewa-dewa. Rizki yang baik saja susah. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ada yang halal. Kita kalau niat Allah bantu. Cari yang halal, niat saja sudah Allah bantu. Dengan catatan yagi wa iqla'u dzunub. Kalau ada dosa ditinggalkan. Itu kata Fudail bin Iyad.